waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami. Ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya. Dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka. Ini perintah tetangga untuk memperhatikan, bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh. Apakah ada hadisnya? Banyak hadisnya. Minta berapa hadisnya? Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Ya, sebelum sempat disempurnakan, datanglah penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum tahlilan ya, ataupun kirim doa atau tahlilannya malam ke-1, malam ke-2, ke-3 dan ke-7, yang ke-40 juga biasanya, atau malam yang ke-100 ya. Kirim doa atau mendoakan almarhum dan almarhumah. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana hukumnya? Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama-sama Ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai acara tahlilan ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun 40 hari. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul alfa-uqdah, 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayyus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia,
maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Gitu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum tahlilan ya. 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, 40 hari sudah beliau jelaskan ya asal-usulnya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai tahlilan ya, atau kirim doa atau mendoakan almarhum atau almarhumah. Tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan tahlilan bid'ah dan bukan pahala. bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu ahad, qul binnas, kemudian surat Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, amanar Rasul. Ya hadiahkan untuk meninggal dunia sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Hadrinya pun bebas. Hari ini nggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga. Hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan tidak bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu fitir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada, tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu, karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Jadi untuk silaturahmi lagi itu nggak usah pakai undangan. Jadi langsung hari ketiga. Kalau Anda nggak mau hari ketiga lah, ini kadang-kadang orang bermasalahkan ini sebetulnya, ini kebetulan kita menulis masalah ihda uthab at-tahlil, bisa dibaca dan bisa disebar bahwasanya orang-orang yang hanya ingin mencari kesalahan setelah didatangkan hujah menghadiahkan pahala itu benar, lalu bukan itu permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kok kenapa kok hitungan 1, 3, 7? Oh, permasalahan itu baik. Kalau saya rubah menjadi 1, 16, 20 mau kamu ikut? Ya nggak mau dia. Permasalahannya dia tuh pengen mencari kesalahan. Memang hati busuk, nggak boleh begitu tuh. Coba yang mengingkari hari 1, 3, dan 7 mau enggak kalau kita ganti 1, 4, dan 8? Ikut enggak dia? Ini bukan urusan hari, urusan kebencian. Kita enggak pernah, saya enggak pernah belajar ilmu Hindu dan sebagainya, kita enggak pernah ini. Hanya kebiasaan di kampung kita. Ada sebagian tempat hanya sampai 3 hari, enggak sampai 7 hari. Ada yang 1 hari cukup, enggak ada masalah kok. Jadi ya. Jadi jangan ada hubungan gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau katanya meniru orang Hindu, kalau meniru hari selain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi hari yang bisa kita ikuti nanti? Yang jelas kita tidak meniru mereka. Mereka kan juga membuat sajian-sajian. Mereka sajen, kita adalah hidangan makanan sedekah. Bukan sajen, bukan. Kita sedekah, selesai sedekah pada orang yang saudara, sanak kerabat. Wah, ini masalahnya memberi makan ke orang lain. Kan itu kan Nabi menyuruh ngasih makan, bukan kita makan di sana. Itu kisah Sayyidina Ja'far mah nggak mampu, dan itu adalah bukan larangan, itu perintah bagi tetangga untuk membuat masakan bagi yang keluarga meninggal dunia. Bukan larangan membuat makan. Dia di mana jadi rubah larangan? Coba perhatikan. Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya. Dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka.
Ini perintah tetangga untuk memperhatikan, bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Kalau ada orang tidak tahlilan, insya Allah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kenapa menjadikan tahlilan bid'ah, mencaci dan sebagainya? Ada apa itu semuanya? Dihubung-hubungkan dengan orang Yahudi semua, ya, orang Hindu, Buddha. Aduh, Masya Allah. Kok gampang banget kita menyamakan orang dengan orang-orang Hindu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai tahlilan ya. Sudah beliau jelaskan dengan detail mengenai kebiasaan-kebiasaan tahlilan dan juga hukum-hukumnya sudah beliau jelaskan. Baik ya, kita selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli ya, atau Kiai Haji Idrus Romli. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum tahlilan. Nah, yang ingin saya bicarakan adalah tahlil. Tahlil. Membaca tahlil oleh kelompok mereka dibid'ahkan dan dibilang sesat. Tahlil itu gak sesat, karena tahlil itu artinya, maksudnya bacaan-bacaan zikir pahalanya untuk menolong orang yang meninggal dunia. Siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh. Apakah ada hadisnya? Banyak hadisnya. Minta berapa hadisnya? Hadis sahih ya, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tirmidzi. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, kata Sayyidina Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu Sa'd bin Mu'adz itu dimakamkan dan kuburannya diratakan dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya, gak langsung pergi. Biasanya pergi tapi masih duduk. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah membaca subhanallah, para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena Rasulullah membaca Allahu akbar, fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah Rasulullah berhenti, sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir. Rasulullah, ada apa? Engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar, gak seperti biasanya. Ditanya begitu, Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Jadi Sa'd bin Mu'adz yang meninggal itu, kata Rasulullah, soleh, dihimpit oleh kuburan, apalagi yang tidak soleh. Karena dihimpit kuburan, Rasulullah baca zikir hatta yufarrijahullahu anhu, hingga akhirnya Allah melepaskan Sa'd bin Mu'adz dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat. Kalau dihimpit oleh alam kubur akan dilepaskan, kalau diazab akan diringankan.
kalau punya dosa akan diampuni atau dikurang. Jangan dikira tahlil gak ada gunanya, sangat besar gunanya itu. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Idrus Romli mengenai hukum tahlilan atau kirim doa. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum tahlilan. Masa sahabat sampai kemudian para ulama-ulama soleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi. Itu 4 ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja terasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai. Ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan turun kemudian An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamar dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan. Sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah,
Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC Yusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai tahlilan ya. Itu tadi ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini yang membahas mengenai tahlilan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sebagai penambahan ilmu dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.